ternyata dari topik yang terlihat sederhana ini, eat less atau mengurangi makan, itu banyak orang yang gagal loh dok. Kenapa ya banyak yang gagal mengurangi makan gitu? Karena pada umumnya orang itu punya nafsu makan. Nah itu. Nafsu makan itu kalau berlebihan alias rakus. Bahasa Jawanya nyunyu ya, tapi ya rakus. Manusia itu punya kecenderungan itu hawa nafsu makan. Ya. Nah, bagaimana nafsu makan itu bisa timbul? Karena ada godaan. Godaan mata melihat, hidung membau, enaknya, mata melihat, enaknya gitu. Lalu mungkin telinga mendengar suara masakan, sreng, sudah. Tapi yang penting adalah ngatur hormon kita. Hormon di tubuh kita ternyata ikut berperan. Kalau kita makan banyak karbo, tepung-tepung, itu merangsang di lambung kita banyak hormon grelin keluar. Nah, grelin itu akan berteriak ke otak, minta makan lagi, minta makan lagi. Jadi akhirnya kalau kita dikasih tepung-tepung, kasih roti, ditanya, makan roti, kenyang enggak? Lumayan kenyang, tapi lapar lagi. Kalau ditanya orang yang dikasih apel, kenyang enggak? Enggak terlalu kenyang, tapi enggak lapar. Karena buah-buahan itu tidak merangsang nafsu makan, grelin. Jadi tepung-tepung. Tambah lagi ultra processed food, makanan yang diolah, kalengan, kotaan, bungkusan, botolan, kemasan. Itu banyak, manisnya banyak kan. Manisnya banyak, minyaknya banyak, bumbunya banyak, ya macam-macam. Ultra processed food itu juga memicu grelin. Nafsu makan berkobar-kobar, akhirnya kita kepingin makan terus ya. Dan jangan lupa di perut kita, di rongga perut kita ada lemak. Lemak itu mengeluarkan hormon satunya, leptin. Lemak itu bisa ngerem. Kalau lambung kita mulai mekar karena ada makanan, lemak ketekan, lalu leptin itu teriak, stop makan, stop makan. Nah, jadi kalau kita mulai terisi penuh, leptin mulai minta stop makan supaya jangan makan. Itu leptin. Tapi leptin itu sering pada orang gemuk yang kita sudah dut gitu ya. Leptinnya itu tidak bekerja. Jadi kalau banyak lemak di perut, biasanya leptinnya malas juga. Akhirnya tidak ada instruksi untuk stop makan. Jadi orang gemuk cenderung kepingin makan terus. Itu. Satu lagi, stres. Orang stres itu ada kortisol, itu memicu nafsu makan. Kortisol, kepingin makan. Jadi orang kalau stres ya, nggak mau tidur lagi lah. Lalu cenderung untuk buka lemari, makan, buka kulkas, pesan Gojek lagi, pesan makanan malam. Itu bahaya. Ya, jadi ingat jangan stres, hati gembira. Kalau kita hati gembira apa yang terjadi? Endorfin, serotonin itu membuat kita berpikiran jernih, bisa ngerem nafsu makan. Ya, kecuali kalau stresnya terlalu senangnya kelewatan ya. Ada orang eufor ya, kepingin makan ya. Tapi biasanya kita enggak lah. Kalau sudah punya pikiran jernih, oh enggak, aku takut gemuk, aku enggak mau makan lagi. Itu. Jadi nafsu makan tergantung panca indera, tergantung si hormon kita. Kalau kata Dokter Hans tuh bisa, kita tuh pasti bisa. Yang pertama ditahan hawa nafsunya, mindset, pemikiran. Yang kedua, cobalah makan makanan yang tidak membuat kita jadi pingin makan lagi. Terus terutama kalau udah yang berlebihan, beratnya udah obes, itu malah semakin susah nantinya untuk mengurangi makan. Jadi yuk kita mulai healthy lifestyle dari sekarang.